Baik, kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Widya Kartika, Bapak F. Priyo Suprobo STMT. Yang terhormat Wakil Rektor 1, Bapak Budi Hermawan SEMTC SOL. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 2, Ibu Yulia Setiarini SEMA. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Bapak Dr. Agus Salim SHMH, Rektor Universitas Al-Muslim Biruan Aceh, Dr. Hambali, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, Bapak Muhammad Nur SPMSI, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta, Bapak Dr. Cuk Sukardiman, Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Rustam Maji MSI. Dan yang terhormat para PIC dari Permata Sakti, yang terhormat dosen Universitas Widya Kartika, dan mahasiswa peserta Permata Sakti yang kami kasih dan banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk dapat berkumpul dalam acara penerimaan mahasiswa peserta program Permata Sakti di Universitas Widya Kartika, Surabaya. Izinkan saya sebelumnya membacakan program dari Permata Sakti 2020, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Yang pertama, pola kerjasama antar perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat daya saing global pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Yang kedua, memberi peluang pendidikan tinggi nasional untuk saling meningkatkan mutu, memperluas akses dan memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Yang ketiga, menghasilkan SDM Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang keempat, berdampak pada perluasan wawasan kebangsaan bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergi, efisiensi sumber daya untuk pembelajaran dan riset. Dan yang kelima, menumbuh kembangkan pusat keunggulan, meningkatkan standar mutu antar perguruan tinggi nasional, membangun kapasitas bersama untuk meningkatkan daya saing bangsa, dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai perekat kebangsaan. Itu dia adalah program dari Permata Sakti 2020. Sebelum kita masuk dalam acara, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Leonardo Setiabudi Wibowo, PhD. Kami persilahkan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, izinkan saya memimpin doa terlebih dahulu. Doa saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan penyambutan mahasiswa di program Permata Sakti. Ya Bapa, berkatilah kami semua agar dari awal acara hingga akhir acara serta untuk pelaksanaannya semua berjalan dengan lancar. Bapa, semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih.
Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama oleh Rektor Universitas Widya Kartika kepada Bapak Priyo Suprobo, STMT, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Sisil atas kesempatan yang diberikan. Baik, izinkan pertama kami menyapa kepada Bapak, Ibu, dan adik-adikku mahasiswa sekalian, terutama yang saya hormati dan kasihi Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, atau yang mewakili dan jajarannya, Rektor Universitas Al-Muslim Biren Aceh, atau yang mewakili dan jajarannya, Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, atau yang mewakili dan jajarannya, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta, atau yang mewakili dan jajarannya. Berikut Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, atau yang mewakili dan jajarannya. Yang saya cintai pula rekan-rekan pimpinan, dosen, dan staf Universitas Widya Kartika, dan tidak lupa yang berbahagia, para mahasiswa-mahasiswi peserta program Permata Sakti 2020 di Universitas Widya Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul, meski secara virtual, untuk bersama-sama mengikuti acara penerimaan mahasiswa peserta program Permata Sakti Universitas Widya Kartika Surabaya periode 2020. Para sahabat sekalian yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Widya Kartika, WIKA, sebagai salah satu sasaran dalam program Permata Sakti 2020 ini bagi para mahasiswa kampus sahabat sekalian. Sebagai kampus yang sangat kental multikulturalnya, visi Universitas Widya Kartika atau WIKA adalah menjadi kampus yang humanis, inovatif, dan kreatif dalam menjawab tantangan dunia, baik dalam bidang bisnis ataupun kemandirian kewirausahaan suatu bangsa. Dengan visi ini, WIKA mencoba untuk menyongsong perubahan-perubahan di segala aspek. Para sahabat sekalian yang saya hormati, kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, dan juga desakan pandemi COVID-19 di segala bidang, termasuk dengan terjadinya penyesuaian terobosan dalam program Permata Sakti yang dilakukan secara full daring ini, maka telah menjadi kayak membuka penyadaran kita semua, bahwa memang kita harus menyikapi semua keadaan yang berubah cepat ini dengan cara-cara yang baru. Kami memang bukan world class university dengan basis research university. Tetapi yang bisa kami tawarkan adalah humanity-centered innovation. Inovasi yang berpusat kepada dinamika perubahan di dalam masyarakat. Nilai-nilai ini semoga searah dan tetap di dalam koridor Permata Sakti yang bertujuan pada pengembangan karakter bangsa dan Pancasila, yakni integritas, solidaritas, pembelajaran antar budaya, kerjasama, yang kesemuanya itu berpadu dengan cantik sebagai pengalaman lintas prodi, bahkan lintas kampus, dengan keilmuannya. Nah, para sahabat sekalian yang saya hormati, akhir kata saya sebenarnya mengajak, mari bersama-sama, para sahabat pimpinan kampus mitra dan para adik-adikku mahasiswa, serta rekan-rekan WIKA sekalian, untuk kita bekerja sama mensukseskan program Permata Sakti 2020 ini. Beberapa bagian teknis terkait proses pembelajaran nanti akan disampaikan dalam kesempatan ini, guna mendukung keberhasilan peserta didik atau para adik-adikku mahasiswa sekalian. Sementara saya mengajak juga dalam kesempatan ini kepada para sahabat pimpinan Universitas Mitra untuk mari buka peluang-peluang kerjasama lainnya secara lebih luas dalam bidang tridharma pendidikan lainnya. Mari bersama-sama kita memandang dharma ini sebagai panggilan. Panggilan untuk melayani, memberikan manfaat bagi sesama dan bangsa kita. Mari kita semua berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
memberkati semua harapan dan karya kita ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Berkah dalam. Baik, terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Hikmah. Hikmah dari Universitas Al-Musim Buruan Aceh ya. Bisa mengaktifkan mikrofonnya? Iya, Bu. Ya, bisa mungkin mewakili kampusnya untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan Hikmah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin terima kasih kepada Universitas Dwi Kaltiga yang telah menerima kami sebagai pertukaran pelajar Permata Sakti. Itu aja lah, Bu. Baik, enggak apa-apa Hikmah. Terima kasih banyak Hikmah. Baik, selanjutnya dari Universitas Muhammadiyah Kendari atau yang mewakili, apakah sudah hadir? Silakan. Hadir, Bu. Oh, hadir. Rahmat. Oh iya, silakan. Pak Rahmat, Bapak mahasiswa atau mewakili atas nama universitas? Mewakili atas nama universitas, Bu. Baik, silakan Pak Rahmat. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sisil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Rahmat Nasrullah dari perwakilan Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya sendiri sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Kendari. Pertama-tama saya sampaikan salam dari pimpinan Universitas Muhammadiyah Kendari, Pak Rektor dan jajarannya. Mohon maaf belum bisa membersamai dan saya ditugaskan untuk mengikuti penyambutan di Universitas Widya Kartika ini. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Widya Kartika dan jajarannya. Yang saya hormati PIC Permata Sakti Universitas Muhammadiyah Kendari, Universitas Widya Kartika, Pak Agus. Kayaknya Pak Agus sering kontek-kontekan. Dan yang saya hormati PIC Permata Sakti dari universitas lain yang mengambil program Permata Sakti di Universitas Widya Kartika. Saya tidak banyak, jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Universitas Widya Kartika sudah memberikan best service kepada kami. Jadi ketika kita coba kontekan pada awal pertama kali, alhamdulillah responnya sangat cepat. Jadi dan komunikasinya juga sangat lancar dan kami juga langsung dikirimi MOU dan sekarang kami sedang mempelajari supaya kami bisa follow up kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang proses ataupun program MBKM yang ada di Universitas Muhammadiyah Kendari dan Universitas Widya Kartika. Dan yang terakhir, saya menitipkan anak-anak mahasiswa kami untuk dididik. Jadi kalau tidak salah ada 2 orang mahasiswa kami dan kebetulan juga 2 mahasiswa tersebut itu dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Titip anak kami Pak, jadi mudah-mudahan terjadi pertukaran budaya juga selain pertukaran ilmu pengetahuan selama mereka belajar di Universitas Widya Kartika. Saya rasa itu saja Bu, sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Sisil. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta atau yang mewakili kami persilahkan. Untuk Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta, apakah sudah ada yang
hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini bicara atas nama Salsabila. Salsabila. Baik, silakan Salsa. Ya, perkenalkan saya mahasiswa dari Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta. Terima kasih untuk Universitas Widya Kartika telah menerima kampus saya dalam program Permata Sakti. Terima kasih, Bu. Oh, baik. Terima kasih banyak Salsabila. Baik, dan yang terakhir kita akan mendengarkan sambutan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau yang mewakili. Silakan Muhammadiyah Sorong. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Silakan, Pak. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia bagian Barat dan selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman di bagian Indonesia bagian Tengah. Terima kasih kepada teman-teman semua, teman-teman Universitas Pendidikan, Universitas Mitra yang ada di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam program Permata Sakti tahun 2020. Semoga kemitraan kita ini mendapatkan ridho dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Universitas Widya Kartika yang telah menerima mahasiswa kami untuk belajar, ya, untuk belajar di Universitas Bapak Ibu semuanya, ya. Kami juga siap melayani mahasiswa Bapak Ibu yang sudah mendaftar di Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong, yang alhamdulillah sudah kami rekam, dan insya Allah kami juga mengundang kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan kali ini untuk mengikuti welcome ceremony yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu esok tanggal 26. Jadi nanti undangan akan kami susul sesuai dengan PIC yang kami terima ke alamat PIC masing-masing, sehingga nanti kami minta kesediaan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini untuk bisa hadir mengikuti welcome ceremony yang akan kami selenggarakan. Kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, bahwasanya kami siap juga melaksanakan kerjasama selain Permata Sakti untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang dipelopori oleh Kemdikbud pada beberapa waktu kali ini yang lagi digaungkan seperti itu. Semisal mungkin penelitian atau mungkin pengabdian yang bisa bermitra, kami siap. Kami di Indonesia Timur, perwakilan dari Indonesia Timur bisa sama-sama bisa membangun Indonesia sehingga pendidikan atau khususnya pendidikan tinggi di Indonesia menjadi lebih baik. Dan yang terakhir kami mengucapkan permohonan maaf bila seandainya nanti dalam proses perkuliahan daring nantinya ada mahasiswa kami yang mungkin dalam tanda kutip sulit sinyal atau mungkin agak terlambat karena sinyal agak lambat dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili atas nama seluruh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong dan mahasiswa, sehingga bisa menjadi sebuah istilahnya bisa dimaklumi, ya, pemakluman kepada untuk Indonesia bagian timur, apalagi kalau mati lampu di sini selesai sudah habis perkara seperti itu, ya. Jadi itulah salah satu kendala dari pendidikan secara daring yang dilakukan pada masa-masa pandemi ini. Nah, itu juga kami alami di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang melakukan pembelajaran daring. Kalau mati lampu selesai sudah, itu bisa mengulang terus itu. Ya, demikian dari kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam hangat dari Bapak Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Rustam Haji, kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga aktivitas kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bapak Sirojudin. Dan yang terakhir ternyata sudah hadir juga di tengah kita sambutan dari perwakilan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Kami persilahkan. Sebelumnya perlu saya ingatkan untuk rekan-rekan peserta yang sudah hadir pada forum hari ini,
bisa mengisi daftar hadir melalui link yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Dan kami persilakan untuk Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Konstantin Leoni. Oh, ini dari Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar ya? Iya, Bu. Oh iya. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Rektor Universitas Widya Kartika beserta jajarannya, juga para dosen-dosen. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan belajar di Universitas Widya Kartika, dan kami mengharapkan semoga kerjasama antara dua kampus ini tidak berhenti sampai di program Permata Sakti saja, tetapi bisa dilanjutkan kerjasamanya sampai seterusnya. Dari jurusan kami ada 5 orang yang mengikuti kuliah pertukaran pelajar di Universitas Widya Kartika dan mengambil digital, ya, sekian dan terima kasih. Baik, Konstantin, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan dari setiap universitas yang sudah hadir pada hari ini untuk sambutannya. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu prosesi MOU. Dikarenakan situasi saat ini, sehingga penandatangan MOU akan saya wakili juga dengan membacakan inti dari MOU tersebut. Telah terjadi kesepakatan bersama pada hari Rabu 23 September 2020 antara Universitas Widya Kartika dengan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, di mana untuk dapat melaksanakan kolaborasi Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, bahwa prosesi ini juga menjadi awal sebagai bentuk tindak lanjut berikutnya dan akan dibicarakan di waktu yang berbeda. Kita berikan aplaus sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan orientasi tentang sistem belajar di Universitas Widya Kartika Surabaya yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Hermawan, SE, MTC, SOL. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sisil. Selamat pagi dan selamat siang kepada semuanya yang sudah hadir dalam program pertukaran pelajar Kampus Widya Kartika untuk Permata Sakti tahun 2020. Yang saya hormati kepada Rektor Universitas Widya Kartika, Bapak Filipus Priyosuprobo, STMT, dan juga yang saya hormati kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar atau yang mewakili dan jajarannya, dan kepada Rektor Universitas Al-Muslim Biruen Aceh atau yang mewakili dan jajarannya, beserta Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari dan yang mewakili ataupun jajarannya, beserta Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta atau yang mewakili dan jajarannya, beserta juga Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong atau yang mewakili dan jajarannya, dan kepada seluruh rekan-rekan pimpinan, dosen, staf Widya Kartika, dan terutama kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi peserta program Permata Sakti 2020 di Universitas Widya Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai yang perlu diperhatikan dalam berkegiatan untuk pertukaran pelajar di Universitas Widya Kartika. Saya akan menyampaikan mengenai peraturan akademik dalam
adik-adik mahasiswa yang sudah memilih Universitas Widya Kartika menjadi salah satu universitas yang dituju untuk melaksanakan program pertukaran pelajar di Permata Sakti tahun 2020. Nah, pertama-tama saya akan mengenalkan beberapa program karena dalam keadaan pandemi yang saat ini terjadi, mohon di next untuk operator, keadaan pandemi yang terjadi saat ini sehingga pelaksanaan dalam proses pembelajaran dan pendidikan termasuk juga proses administrasi kita perlu mengenalkan dahulu bagi rekan-rekan mahasiswa bahwa kita memiliki 2 program yang dapat nanti dimanfaatkan dalam mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran dan juga proses administrasi. Kalau di sini sudah ditampilkan ada gambar ikon yang perempuan ini bernama Lisa atau kita akronim dari Layanan Informasi Satu Atap. Nah, biasanya kita panggil Lisa. Ini bagi mahasiswa nanti apabila ada pertanyaan mengenai administrasi, mengenai nilai, segala macamnya, ini bisa melalui program Lisa, yang nanti ke depan mungkin di hari berikutnya akan lebih terperinci dikenalkan penggunaan dan manfaatnya. Lalu kemudian untuk proses pembelajaran perkuliahan, karena keadaan pandemi, sehingga pelaksanaan pembelajaran secara virtual juga dapat menggunakan platform yang bernama Dion, atau biasa kita kepanjangan dari Education Going Online. Nah, nanti adik-adik mahasiswa semuanya diharapkan dapat menggunakan Dion dan juga Lisa dalam berkomunikasi dengan pihak Universitas Widya Kartika. Next. Jadi di Lisa ini akan melayani semua mahasiswa terkait informasi terkait proses pendaftaran, pengumpulan dokumen, ataupun bagi mahasiswa program Permata Sakti yang mungkin nanti membutuhkan bantuan data dokumen administrasi, termasuk untuk rincian KRS, nanti yang akan juga tercatat di Widya Kartika bahwa Anda sebagai mahasiswa pertukaran pelajar yang ada di Widya Kartika, juga mengenai transkrip nilai, lalu juga hal-hal yang lain tidak perlu datang karena kita juga melakukan secara virtual sehingga segala prosesnya dapat dilakukan melalui program yang bernama Lisa. Kemudian untuk Dion, ini akan menemani semua mahasiswa. Silakan Anda nanti menggunakan alamat yang sudah tertera di dion.widyakartika.ac.id atau juga bisa menggunakan WhatsApp jikalau mengalami masalah dalam login-nya. Berikutnya mengenai peraturan absensi atau kehadiran, bahwa adik-adik mahasiswa diberikan kesempatan maksimal yaitu 25% untuk apabila ada keperluan ketidakhadiran dalam perkuliahan. Nah, sehingga apabila total nanti ada 10 kali pertemuan ataupun 14 kali pertemuan, di sana mahasiswa hanya diperbolehkan izin atau tidak masuk kuliah paling banyak 25%. Nah, sehingga apabila Anda absen atau tidak masuk melebihi dari total 25% dari jumlah kehadiran, maka Anda tidak diizinkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Sehingga mohon untuk adik-adik yang akan mengikuti perkuliahan diharapkan dapat aktif, terus hadir, sehingga dapat menyelesaikan pertukaran pelajar ini dengan baik, mendapatkan hasil yang sempurna dengan keberhasilan. Next, silakan ya. Kemudian untuk penilaian, evaluasi dan hasil belajar di Widya Kartika memiliki range nilai A 80 hingga 100, kemudian untuk nilai AB dengan nilai 74 hingga 79, lalu B 68 hingga 73, BC 62 hingga 67, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah sesuai dengan SK Rektor yang sudah diterbitkan, dan yang perlu diperhatikan bahwa syarat minimal kelulusan mata kuliah adalah C. Jadi mohon diharapkan mahasiswa semuanya bisa mendapatkan nilai A dengan keberhasilan dan evaluasi yang baik. Kemudian untuk ujian semester atau ujian tengah semester, ujian akhir semester, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti setiap ujian dengan waktu yang sudah disediakan dan diharapkan tidak ada yang berhalangan. Karena pada dasarnya di Universitas Widya Kartika tidak ada yang namanya
ujian ulang. Ujian ulang hanya bisa diberikan apabila mahasiswa sakit hingga masuk atau rawat inap di rumah sakit, ataupun mungkin ada keluarga dekat dalam satu kartu keluarga meninggal dan dibuktikan dengan surat kematian. Sehingga adik-adik semuanya diharapkan pada waktu ujian betul-betul menggunakan waktunya dengan baik agar tidak tertinggal ataupun tidak kehilangan waktu pada waktu mengikuti ujian. Baik, demikian informasi dari saya, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Jikalau nanti adik-adik semuanya ada pertanyaan, silakan menggunakan fasilitas RISA maupun fasilitas WhatsApp yang sudah dibuatkan grup oleh Pak Agus juga sebagai tim dari Permata Sakti Universitas Widya Kartika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Sisil. Baik, terima kasih Pak Budi. Perlu saya sampaikan kembali bahwa prosesi MOU yang sebelumnya saya bacakan mengenai terjadinya kesepakatan antara Universitas Widya Kartika dengan Universitas Kristen Indonesia Paulus, karena dari Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar sudah menyepakati poin-poin yang sudah kami berikan dan sudah mengembalikan kembali MOU kepada kami. Dan untuk Universitas Al-Musim Biruan Aceh, Universitas Muhammadiyah Kendari, Institut Transportasi dan Logistik Trisakti Jakarta, juga Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, kami menunggu tindak lanjut berikutnya. Seperti itu informasi yang saya sampaikan. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan dosen pengampu Universitas Widya Kartika kepada mahasiswa peserta program Permata Sakti. Kepada Bapak Robi Kurniawan Budi Eskom Mkom, kami persilahkan. Ya, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Robi Kurniawan Budi, adalah dekan dari Fakultas Teknik yang kebetulan untuk 3 mata kuliah yang ditawarkan melalui program Permata Sakti di UIK ini kebetulan semuanya berada di Fakultas Teknik. Jadi di sini saya mewakili untuk menjelaskan tentang pengenalan mata kuliah serta dosen pengampu dari masing-masing mata kuliah tersebut. Next. Ya, jadi ada 3 mata kuliah yang ditawarkan oleh UIK. Yang pertama adalah gambar digital terintegrasi. Dengan di sini untuk mata kuliah tersebut adalah di program studi arsitektur sebanyak 2 SKS dan ditujukan sebenarnya untuk semester 5. Jadi nanti kalau untuk mahasiswa dari kampus lain yang bergabung di mata kuliah ini nanti akan join dengan anak-anak kami mahasiswa dari program studi arsitektur semester 5. Nah, untuk dosen pengampu ada Bapak Ari Wijatmiko, SPMT, yang kebetulan beliau adalah juga kaprodi dari program studi arsitektur. Nah, untuk deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut, next. Nah, mungkin saya juga bisa mengundang Bapak Ari Wijatmiko untuk mendeskripsikan sebentar tentang mata kuliah tersebut. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Robi. Ya. Jadi untuk mata kuliah gambar digital terintegrasi ini merupakan mata kuliah yang untuk mahasiswa yang tertarik dengan bidang konstruksi. Jadi di sini saya akan membawakan tentang building information modeling, yang dimana beberapa hal yang dibahas adalah masalah workflow daripada building information modeling, terus habis itu pemodelan, terus habis itu bagaimana dia memecah menjadi beberapa gambar, baik itu gambar set, layout, tampak, potongan, isometri, terus juga untuk menghasilkan rendering, terus detail gambar, sama
yang terakhir adalah untuk mengambil data volume dan material yang ada di gambar tersebut untuk menjadi quantity. Karena semua hal ini merupakan persyaratan di Permen PU PR nomor 22 ya, tentang penerapan Building Information Modeling di dunia konstruksi. Demikian secara garis besar ininya. Kalau untuk metode kita adalah asinkronus, jadi nanti ada beberapa tugas yang akan diberikan, berupa proses kecil gitu. Nanti asesmennya adalah berdasarkan keaktifan, kelengkapan tugas, dan tingkat penyelesaian dari tugas tersebut. Itu secara garis besar. Terima kasih, Pak Robi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Ari. Jadi nanti untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah gambar digital terintegrasi, nanti selanjutnya akan bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Ari di kelas, juga termasuk nanti kebutuhan mungkin software atau mungkin hardware-nya apa yang perlu untuk mata kuliah tersebut. Oke. Mata kuliah kedua yang ditawarkan untuk program permata sakti adalah ya kewirausahaan dan manajemen bisnis. Nah, ini juga di program studi arsitektur dengan SKS banyak 4 SKS dan posisinya di semester 7. Jadi nanti adik-adik sekalian akan bergabung dengan mahasiswa kami di arsitektur semester 7 dan dosen pengampu Pak Probo yang tadi sudah kita dengarkan sambutannya. Beliau adalah rektor dari Universitas Widya. Beliau bisa menjelaskan sedikit, Pak. Ya, Pak Budi. Pak Robi. Untuk mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah ini tergabung mestinya dengan mata kuliah umum di tingkat universitas. Tetapi kenapa kemudian ini masuk tersendiri dan ditawarkan dengan kemudian di dalam prodi arsitektur, itu terkait dengan SKS-nya yang memang secara kuantitas dan kualitasnya diharapkan bisa lebih untuk membina ataupun mengembangkan kapasitas dari para adik-adik mahasiswa. Jadi memang sengaja dari prodi arsitektur menawarkan ini untuk bisa lebih intens, bisa lebih dalam mengembangkan apa yang menjadi semangat dan karakter dari kewirausahaan dan manajemen bisnis ini, terutama dikaitkan dengan hal praktis terkait dengan desain dan perencanaan dari suatu bisnis. Nah, sebenarnya kalau melihat gambaran sebelumnya yang mungkin sudah didapat oleh adik-adik sekalian, bahwa nanti di kewirausahaan dan manajemen bisnis ini kita hampir bisa dikatakan membuka diri ya. Kita perlu untuk membuka diri supaya dengan demikian kita bisa belajar dari mereka yang sudah berhasil sebelumnya. Dari mulai tingkat masalah dasar-dasar kewirausahaan, kemudian pengembangan dan perkembangan dari kewirausahaan, terus merencanakan hal-hal strategis sebelum kita memulai dari suatu bisnis atau usaha, sampai kemudian mengeksekusi fungsi-fungsi dari manajemen bisnis itu sendiri. Nah, kemudian sampai pada menceritakan kembali atau apa yang sudah dialami dari praktek bisnis yang dilakukan. Nah, ini gimana nanti pendekatannya atau metodenya? Harapannya memang kita secara virtual menjalankan, itu ada yang nanti akan berjalan secara asinkronus, adik-adik sekalian bisa belajar tanpa dengan dosen ada di sana, tetapi langsung bisa mengeterapkan apa yang dikemukakan secara asinkronus itu dengan langsung pada proyek atau kontekstual yang dihadapi adik-adik sekalian. Jadi gini, adik-adik kan pasti di daerahnya masing-masing punya keunikan, punya hal yang akan dikembangkan.
Nah, kami menghargai setiap keunikan atau kontekstual yang ada di setiap daerahnya adik-adik sekalian, maka kami ingin mengajak yang sifat kontekstual atau yang di daerah masing-masing itu untuk dikembangkan. Nah, tentunya pedoman atau modul yang ada dari kami bisa dilakukan secara mandiri, tapi sekali waktu kami juga menginspirasi atau memberikan kiat-kiat yang harapannya kiat-kiat ini belajar dari mereka yang sudah mampu, mereka yang sudah mapan. Jadi tentunya mitra-mitra kami di luar yang dari dunia usaha dan industri akan men-sharingkan hal-hal tersebut. Coba padu-padankan dengan semua kontekstual yang ada di daerah adik masing-masing, terus kemudian dengan apa yang kami inspirasikan di dalamnya. Nah, setelah itu tidak lupa ini sebuah pembelajaran pengalaman praktis, maka ya adik-adik tentunya harus memahami betul nanti kami akan libatkan sampai pada tataran men-sharingkan. Nah, men-sharingkan ini bisa melalui media sosial, ya. Melalui media sosial masing-masing. Bagi yang belum atau yang secara pengalaman milenialnya mungkin belum sampai ke sana, kami juga akan mencoba men-sharingkan itu dengan para praktisi-praktisi marketplace yang dari mitra kami, sehingga mereka juga bisa bercerita banyak tentang bagaimana mengembangkan ini melalui media sosial. Ujung-ujungnya dari yang terakhir untuk semua itu, pada akhirnya sebenarnya adik-adik sedang belajar trial and error, tapi terstruktur, tersistematis, sehingga dengan demikian itu menjadi satu keilmuan praktis yang dilakukan sehari-hari oleh adik-adik sekalian, meskipun kita belajar secara virtual. Apabila itu ternyata memberikan potensi dan itu bisa dikembangkan lagi, senyampang dengan perkuliahan ini misalnya sudah selesai misalnya, maka itu sebenarnya sudah bisa menjadi inkubator bisnis yang bisa untuk dikembangkan di daerahnya adik-adik masing-masing. Karena sebenarnya yang kami inspirasikan di sini adalah kontekstual atau keunikan, kekayaan lokal yang dimiliki oleh adik-adik sekalian. Berikut dengan self-control melalui media sosialnya adik-adik, bahwa adik-adik ini adalah seorang yang mau belajar tentang wirausaha atau bisnis. Nah, itu gambarannya Pak Robi, sehingga mungkin kita akan lebih banyak menjalankannya dengan cara praktek sebenarnya, kalau bahasa yang paling mudah, tapi prakteknya mungkin langsung di lapangan secara konteks yang ada di adik-adik daerah sekalian itu. Terima kasih Pak Robi. Mungkin Ya, itu baik. gambaran saya. Terima kasih Pak Priyo. Oke. Next, untuk mata kuliah yang ketiga yang ditawarkan dari UIGA adalah kimia teknik. Ya, untuk mata kuliah tersebut berada di program studi teknik sipil, yang kebetulan memang di posisinya di semester 1 dan diampu oleh Bapak Didik Purwanto, STMT, yang saat ini juga dia menjabat sebagai Kaprodi dari program studi teknik sipil. Nah, untuk deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut, kami persilakan Pak Didik. Ya, baik Pak Robi, terima kasih. Terdengar ya suara saya? Ya. Ya, jelas Pak. Baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Baik, untuk teman-teman yang telah bergabung di Permata Sakti, khususnya Ananda Mutia dan kawan-kawan. Jadi yang bisa saya sampaikan di awal ini terkait dengan mata kuliah kimia teknik, bahwa secara materi pada dasarnya kimia teknik atau mungkin di beberapa kampus itu juga ada yang menyebutnya kimia terapan. Nah, kimia terapan atau kimia teknik ini nanti kita akan membahas banyak hal ya. Mulai dari pengenalan unsur-unsur kimia, kemudian penerapannya serta sifat-sifatnya, dan juga keterkaitannya dengan berbagai disiplin ilmu. Karena materi kimia nanti kita tidak hanya mengenal sebagai teori, tapi kita juga akan menerapkannya dan coba melihat ya, apa manfaat dari ilmu kimia ini di berbagai bidang ilmu, seperti itu. Nah,
secara teknis nanti selain diskusi, kemudian selain juga tugas-tugas di kimia teknik ini nanti kita akan coba untuk mengemasnya menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Teman-teman nanti kita akan coba beri kesempatan untuk bereksplorasi ya secara mandiri sesuai dengan kondisi yang ada di tempat masing-masing. Nah, apa saja bisa kita lakukan dengan ilmu kimia, sebenarnya seperti itu. Nanti setelah beberapa kali pertemuan, saya yakin teman-teman pasti akan terinspirasi gitu ya, dan ingin tahu, oh ya kalau di bidang ini apa ya aplikasi kimianya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk praktek atau untuk aplikasi secara langsung nanti bisa dilakukan di tempatnya masing-masing. Misalkan sekedar contoh saja, tidak harus yang saya sampaikan sekarang ini. Misalkan nanti kita akan coba membuat sabun misalkan gitu. Atau kita coba untuk melapisi logam agar tidak berkarat. Atau mungkin kita nanti akan meneliti kandungan-kandungan makanan yang ada bahan kimianya yang mungkin berbahaya atau ada yang pada kadar tertentu itu tidak diperbolehkan. Nah, hal-hal seperti itu nanti kita bisa langsung terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ilmu kimia yang kita pelajari saya yakin pasti akan membuka wawasan dan juga akan langsung bisa memberi makna dengan kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, itu saja barangkali gambarannya. Semoga nanti lancar ya kuliah kita. Dan apapun kendalanya, barangkali seperti yang tadi di awal disampaikan, barangkali terkait dengan waktunya atau terkait dengan teknis dan lain sebagainya, nanti bisa langsung berdiskusi dengan saya untuk kita atur bersama. Kita carikan solusinya agar kuliah masing-masing bisa lebih lancar. Gitu ya. Oke, sampai ketemu nanti ya di perkuliahan yang insya Allah kita akan selenggarakan di awal bulan depan. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami di Universitas Widya Kartika. Semoga bermanfaat nanti. Mungkin itu Pak Robi yang bisa saya sampaikan. Salam buat teman-teman di berbagai daerah di tempat kalian. Oke, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Didi. Ya, jadi tadi deskripsi singkat dari ketiga mata kuliah yang ditawarkan oleh WIKA melalui program Permata Sakti. Kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bagi adik-adik sekalian yang saya harapkan juga nanti cepat beradaptasi dengan model perkuliahan online di tempat kami, juga sistem akademik tempat kami. Semoga semuanya saya yakin selalu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Kembali ke sesi, silakan. Baik, terima kasih Pak Robi dan para dosen yang akan menjadi pengampu dari mahasiswa peserta program Permata Sakti 2020 ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan menyelesaikan serangkaian acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta yang sudah hadir dalam forum ini untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah kami berikan di kolom chat. Kita akan berdoa penutup. Kami persilahkan kepada Bapak M. Sofyan Doni Cahyono, SSTMT. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sisil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita mendekat kepada Allah, agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya akan memandunya secara Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, banyak rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Dan hari ini ya Allah kami berkumpul bersama acara daring ini, memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkailah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami.
dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuan yang Kau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau yang jadikan mudah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu keberkahan-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkailah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkannya, sehingga kami bisa menjadikan suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Rabbana salamna anfusana wa astaghfirullah wa lana kunana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, kita akan foto bersama. Kami mohon untuk setiap peserta yang hadir dalam forum ini menyalakan videonya supaya bisa foto bersama. Ya, ayo semuanya dinyalakan dulu. Hikmah, siapa lagi yang belum nyala? Ya. Pak Muiz itu. Putri, Cantika Aurelia, Jergi, Rina, Lita, Irwan Lee, Pak Muiz, dan lain-lain yang belum menyalakan. Ayo, silakan dinyalakan. Ada Pak Rio yang akan membantu kita dalam sesi foto bersama ini. Mungkin bisa dibantu Pak Rio dengan menunjukkan tangannya 1, 2, 3 apa gimana ya. Oke, kalau oke, berarti difoto ya. Baik, ada Bapak Rio Carlo di sini yang akan memandu kita dalam foto bersama. Sudah semua nyalakan ya? Baik, silakan difoto. Saya hitung aja. 1, 2, 3. Oke, kurang berasa. Jempolnya dong, jempolnya mungkin. Jempolnya diangkat. Oke, iya. Kita gini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Rio. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir pada acara kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan tindakan. Saya ucapkan kita tetap semangat dan pastinya jaga kesehatan dan salam humanis, inovatif, kreatif. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Kita saling menyapa, menyalakan mikrofonnya. Terima kasih. Sampai berjumpa dalam perkuliahannya. Sama. Sampai ketemu lagi. Sampai. Mohon izin Pak Liv. Oh iya. Ketemu lagi. Mari Pak Rama.